Kali ini gue pengen bahas kenapa Canon EOS R7 ternyata cukup menarik juga buat dipertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang Canon EOS R7 yang ternyata punya value yang cukup menarik juga buat dipertimbangkan. Jadi kemarin itu belum lama Fujifilm dan Sony mereka meluncurkan kamera APS-C di ranah yang punya harga cukup identik dengan si R7 ini. Jadi di masa depan gue bebayang pengen gue coba compare ketiga kameranya gitu ya. Kalau si Fuji itu XS20 dan kalau Sony itu kemarin A6700. Jadi belum afdol rasanya kalau kita belum bahas si Canon EOS R7-nya. Karena kita tidak dapat pinjaman juga dari Canon Indonesia gitu ya. Walaupun ini udah telat banget dari kamera diluncurkan, tapi menurut gue bakal jadi perbandingan yang menarik di masa depan. Dan pas gue cobain, kebetulan kemarin kita lagi dipinjemin juga sama Fokus Nusantara karena kita pakai buat review lensa cinema compactnya si Rui juga. Kalau kalian belum cek, boleh ditonton videonya. Dan pas kita cobain si R7 ini ternyata sebenarnya punya value yang bener-bener menarik banget. Dan gue mungkin kasih disclaimer dulu, ini bukan in-depth review ya, gue nggak akan bahas sedalam itu juga. Gue bakal berfokus pada poin-poin yang memang menurut gue cukup menarik aja buat diangkat. Karena kalau kita ngomongin soal review, gue yakin udah banyak banget review-review yang bisa kalian tonton di luar sana. Karena kameranya udah lumayan lama juga ya diluncurkan. Jadi ya kita berfokus pada beberapa poin-poin yang gue cukup yang gue tuh ngerasa cukup penting untuk diangkat. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue pengen kenalin kalau kita ada preset creature, dimana kalau kalian pengen foto kalian terlihat epic dengan instan warnanya, kalian bisa cobain juga Creative Adventure presets kita, yang totalnya itu ada 24 preset dan 6 diantaranya bahkan udah powered by AI, yang bisa auto select subject dan juga mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan kita udah coba juga selain buat foto-foto adventure, karena kita developnya di episode Creative Adventure ya, yang kita keliling Indonesia. Tapi selain buat foto adventure, kita coba buat street photography, buat portrait dan lain sebagainya. Itu bisa ngeluarin warna-warna yang epic juga. Cocok banget buat starting point editing foto kalian. Dan selama bulan Agustus ini aja, gue berlakuin kode voucher baru dengan nama Merdeka. Jadi kalau kalian pakai kode Merdeka, kalian bisa dapat diskon Rp350.000. Diskon terbesar sejauh ini, dan ini khusus untuk momentum 17 Agustusan aja ya. Jadi selama bulan Agustus doang. So jangan sampai ketinggalan, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Nah, buat kameranya sendiri, si Canon EOS R7 ini, gua bisa keluarin statement awal kalau ini adalah kamera hybrid APS-C profesional yang cukup legit gitu ya. Bener-bener gua nggak menemukan flaws yang memang berarti di kamera ini. Justru kamera ini menawarkan value yang memang oke banget. Pertama, dia menggunakan mount RF yang kalau misalkan kalian memang serius untuk profesional di ekosistemnya Canon, ini adalah starting point yang pas juga buat kalian. Jadi kalian kalau invest ke lensa ya langsung lensa-lensa RF-nya Canon gitu kan. Walaupun memang mereka anti lensa third party si Canon sampai saat ini ya, jadi itu bisa jadi pertimbangan yang memang cukup berat juga. Tapi kalau kalian memang pengen serius di jajarnya Canon, mungkin kalian targetin pengen pakai R3 di masa depan atau mungkin R1 yang sesuai rumor ya, walaupun R1 kamera belum ada tapi mungkin bakal ada gitu yang lebih profesional lagi. Ya ini adalah starting point yang menurut gua oke juga dan worth the value banget. Lalu dia juga membawa fitur foto dan video yang bisa gue bilang itu komplit gitu. Jadi udah cukup banget. Makanya gue bilang tadi di awal dia adalah kamera hybrid APS-C yang legit, karena gue nggak merasa dia mengurangi value-value yang sebenarnya cukup kepake. Bahkan sebenarnya dia punya nilai poin yang lumayan gede. Bahkan sekedar kita baca spesifikasi aja, dia menawarkan beberapa hal yang cukup superior dibandingkan jajaran yang ada di kelasnya. Impression feel controlnya sendiri juga bener-bener legit banget, profesional. Gripnya enak,
enak banget di tangan, profesional rasanya, buat kontrol juga komplit. Kita punya dial yang cukup, ada 2 dial di sini, ada joystick dan ada D-pad juga. Belum lagi ya khas Canon ada touchscreen buat kita ngontrol-ngontrol kalau pengen lumayan cepet gitu ya ke menu-menu tertentu. Dan buat port juga komplit, dia nggak ada kompromi karena portnya buat gua paling nggak dia udah menawarkan mikrofon input sama headset output yang kalau dipakai untuk video, untuk content creator itu bener-bener kepake banget, nggak ada isu. HDMI-nya sih dia masih mikro, tapi ya bukan hal yang besar juga menurut gua, bukan satu kekurangan karena paling nggak port yang dia tawarkan di sini udah mencukupi banget untuk kebutuhan gua. Lalu dia juga membawa dual memory slot, di mana ini lumayan superior dibandingkan 2 perbandingan yang tadi gue sebutin ya. Kalau kita lihat Sony A6700 itu masih bawa 1 slot doang memori, begitu juga Fujifilm X-S20. Jadi dia satu-satunya di ranah harga tersebut yang membawa 2 memory card slot, di mana pastinya itu jadi poin yang cukup kuat juga untuk penggunaan profesional. Lalu dia juga membawa resolusi yang paling tinggi di antara ketiganya, dia membawa resolusi 32,5 megapiksel dan buat perbandingan aja si Fujifilm itu masih di 24 untuk XS20-nya dan di Sony A6700 itu di 26 megapiksel. Jadi ada perbedaan di situ dan kalau kita lihat dari segi megapiksel aja ada perbedaan yang cukup signifikan di sini. Walaupun ya gue tahu kita nggak bisa mengacu sepenuhnya sama megapiksel, tapi pastinya itu adalah poin yang lumayan oke juga gitu dibawa oleh si Canon EOS R7 ini. Lalu yang membuat gue lumayan tertarik pas gue coba burst foto dia itu juga lumayan cepat dan ternyata dia untuk mechanical shutternya dia up to 15 frame per second. Itu cepet banget termasuk di kelasnya. Karena kalau balik lagi kita bandingin, kalau nggak salah si XS20 itu burst fotonya masih di sekitar 8 frame per second dan si A6700 itu masih di sekitar 11 frame per second. Jadi ya lumayan signifikan juga kalau kalian banyak foto-foto burst gitu kan, high continuous speed, ya dia otomatis punya poin yang lebih kuat di bagian tersebut. Lalu dia juga ada subject detection autofocus, walaupun dia nggak komplit ya di sini, nggak sekomplit Canon yang lebih baru-baru lagi, tapi dia paling nggak beberapa yang esensial udah ada gitu ya, udah ada orang, binatang, sama kendaraan kalau nggak salah di dalam sini. Dan iya memang akan lebih komplit sih yang kita bandingin tadi, apalagi Sony dengan 6700-nya dia udah bawa AI gitu kan. Tapi ya tetap menurut gue secara esensial udah lumayan cukup juga di sini gitu. Jadi gue nggak ada keluhan dan dengan dia autofokusnya juga sudah menggunakan dual pixel autofocus, paling nggak di kebutuhan-kebutuhan yang penting kayak terutama di orang gitu kan, itu dia performanya udah sangat-sangat baik. Lalu buat video juga apa yang ditawarkan kuat ya, kayak tadi untuk port dia udah komplit, bisa buat headset juga, sama dia itu udah bisa 4K 60p no cropping, yang membuatnya lumayan superior juga kayaknya 4K 60 no cropping. Walaupun untuk gue sih gue bukan pengguna 60 frame per second ya, jadi gue jarang pakai banget. Gue biasanya main di 4K 30 aja, tapi ya itu pastinya jadi satu benefit buat kalian yang pakai 60 frame per second. Dan untuk format video juga di sini dia udah bisa 10-bit 422 internal plus dengan gamma C-Log 3. Itu sangat bagus karena Canon jarang banget bawa C-Log. Dulu ya, paling nggak dulu itu Canon jarang bawa C-Log ke jajaran-jajaran yang menengah ke bawah. Sekarang mereka udah lebih dermawan gitu ya. Jadi C-Log-nya dibawa juga ke sini dan proper karena dia udah bisa 10-bit 422 juga secara internal. Walaupun kalau kita mau agak nerdy soal spek videonya, dia memang cukup limited gitu ya pilihannya, nggak sebanyak Sony A6700 yang formatnya banyak banget kayak kamera-kamera terbarunya Sony memang menggunakan format video yang banyak sekarang. Sama begitu juga di XS20 juga pilihannya lebih komplit ya untuk format-formatnya dan lebih fleksibel buat kita atur kayak dari segi bitrate-nya, lalu tipe kompresinya, lalu kodeknya gitu, itu bisa kita atur-atur. Di Sony juga bisa, cuman dengan nama yang lebih khas Sony kalau si Sony, dan di sini nggak bisa. Tapi paling nggak dengan dia udah bawa 10-bit 422 aja, walaupun kita terlimit di H265 kalau nggak salah, tetap itu udah sangat-sangat oke gitu. Apalagi sekarang juga mesin-mesin editing atau ya PC desktop sekarang
terutama Apple sih. Buat H265 itu udah jauh lebih oke gitu. Buat editing kode-kode H265 itu juga udah reliable banget. Lalu dia juga udah ada IBIS, jadi udah ada IBIS di sini dan IBIS-nya yang gua rasain sih oke. Jadi kalau kita ini spekulasi ya, gue sih belum nyobain 6700, tapi yang gue lihat di channel-channel luar, IBIS-nya juga nggak terlalu bagus si 6700, jadi kayaknya untuk poin IBIS, si Canon R7 ini termasuk yang lebih unggul dibandingkan A6700. Walaupun kalau kita berbicara soal digital stabilization, 6700 Sony gitu ya, digital stabilization-nya udah mulai gila-gila. Tapi ya balik lagi, kita belum cobain, cuman di sini udah ada IBIS, dan IBIS-nya Canon memang termasuk yang terbilang bagus gitu performanya. Kalau kalian syuting handheld, jalan-jalan tipis, itu biasanya bisa terhandle dengan cukup baik. Nah, jadi kalau ngomongin overall value setelah nyobain si Canon EOS R7 ini, menurut gue dia adalah opsi yang menduduki posisi paling sweet spot di jajaran mirrorless Canon EOS R gitu ya, EOS R system, RF mount system. Jadi menurut gua ini bener-bener value-nya oke banget. Dengan harga yang ditawarkan, apa yang ditawarkan kamera ini dari segi kualitas gitu kan, dan juga performa dan juga fitur-fiturnya, menurut gua ini sweet spot banget. Beneran, pertimbangan gua untuk R7 ini yang paling jadi pertimbangan negatif itu cuman soal lensa third party doang. Dia tidak punya opsi-opsi lensa third party dan memang lensa-lensa native-nya juga harganya lumayan tinggi kalau pengen dapet kualitas yang bagus gitu ya. Jadi ya itu doang pertimbangan gua. Tapi kalau kita nggak melihat soal lensa third party tersebut, kita lihat as a body kamera aja dengan harga yang ditawarkan, menurut gua value-nya bener-bener gokil banget. Apa yang ditawarkan itu worth the price abis gitu ya. Justru kalian bisa dibilang dapat lebih dengan harga yang kalian keluarkan gitu. Jadi ya memang dia punya sweet spot yang cukup kuat gitu. Punya posisi yang cukup kuat buat kita bilang sebagai sweet spot. Kata-kata gue agak muter-muter tapi ya gue harap kalian nangkep. Intinya dia punya value yang benar-benar menarik. Tapi pastinya akan jauh lebih menarik buat kita coba bandingkan nantinya dengan Sony A6700 dan juga Fujifilm X-S20 yang mereka bertiga itu bermain di ranah harga yang sangat identik. Dan untuk R7 sendiri, kesimpulan dari gua punya value yang benar-benar sweet spot di jajaran Canon EOS RF mereka. Oke, paling itu aja sih. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan nanti kalau kita compare antar ketiga kameranya. Semoga aja dalam waktu dekat, walaupun kita belum tahu ya 6700 bakal di launching kapan, belum ada bau-baunya juga dari video ini dibuat, tapi ya semoga aja dalam waktu dekat kita bisa bahas gitu. Tapi ya itu aja, so far impression gue sangat bagus dengan Canon EOS R7 ini. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.